Kita masuk dalam bagian yang kedua. Apa saja sih yang diuji dalam komitmen? Dalam masa daripada pra-pacaran dan pacaran. Nah, yang pertama, saudara, komitmen rohani. Engkau ingin pacaran dengan seseorang di dalam Tuhan. Ya. Bukan di dalam kegantengannya, bukan di dalam kecantikannya, bukan di dalam kemandiriannya, bukan di dalam akan kemapanan dan lain. Tidak. Engkau mau pacaran seorang di dalam Tuhan, maka prioritas yang pertama yaitu ujilah komitmen orang itu, pribadi orang itu di dalam hal rohani. Maka jangan bilang sayang di depan. Karena sayang itu ikatan perasaan, ikatan kuantitas. Tapi kalau kita sayang karena kita tahu orang itu hidup dalam Tuhan, sayangmu punya kualitas. Ya, bukan Romeo dan Juliet. Hanya dibangun karena nilai perasaan. Nah, di sini saudara kita melihat, ujilah orang itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan doanya? Bagian yang pertama. Bagaimana kehidupan dia membaca firman? Ya. Bagian yang kedua, bagaimana ketaatan dia mendalami hal-hal kebenaran firman Tuhan? Bagian yang ketiga, bagaimana komitmen dia melayani Tuhan? Hari Minggu, hari-hari yang lain, pelayanan dia, penginjilan dia. Itu yang keempat. Bagaimana komitmen dia memberikan persembahan diri dan uang, waktu, tenaga yang dimiliki untuk Tuhan. Jadi kalau 5 barometer ini, indikator ini, kita bisa lihat orang itu sangat baik, saudara. Dia lolos, conteng. Tapi ingat, komitmen bukan diuji hanya seminggu 1 bulan, tapi butuh kontinuitas. Ya, ada orang yang dewasa dalam komitmen. Kenapa, saudara? Karena keberhasilan dia dalam hidup selalu punya nilai daripada karena komitmen. Ada orang kelihatannya berhasil karena itu titipan dan warisan orang tua. Karena situasi, karena kondisi. Tapi bukan karena dia dewasa, memang orang mandiri. Tetapi dia mandiri karena memang dia ada dalam situasi keluarga yang sudah mandiri secara finansial. Ada orang yang matang dalam nilai karakter karena memang dibentuk dari awal. Dan dia matang. Tapi ada orang yang karakternya kelihatan matang karena apa? Karena memang karena nilai lingkungan yang baik. Tapi apakah dia kalau diuji dalam kesulitan, diuji dalam setiap banyak pencobaan, dia matang secara karakter? Belum tentu. Belum tentu. Nah, di sini kita lihat, saudara. Itu semua perlu kita pahami sampai kita lihat dia punya kedewasaan dalam komitmen, dalam ketaatan. Setelah itu, saudara, perhatikan dan diuji bagaimana komitmen dia mau hidup berbuah bagi Kristus. Ya. Yaitu buah iman dia. Buah daripada karakter dia berubah ke arah Kristus. Buah kemandirian hidup dia, dalam nilai tanggung jawab dia, dalam studi dia, dalam hal-hal apa. Jadi seluruh hidup dia itu ingin menyenangkan Tuhan. Ingin menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh anak Tuhan. Nah, orang seperti ini, saudara, kalau kita uji dan dia juga menguji kita dalam hal ini, itu baik. Ketiga, lihatlah komitmen dia untuk tidak mau diperbudak oleh dosa. Ya, tidak mau diperbudak oleh keinginan. Lihat bagaimana komitmen dia untuk sungguh-sungguh mau menjadi serdadu Kristus dalam seluruh aspek. Ya, kita kadang-kadang tuh dalam pelayanan tuh kita bisa salah. Kita pikir kita tuh mau seperti Marta yang kelihatannya sibuk. Kelihatannya sibuk melayani piano, melayani liturgis, melayani ini. Padahal pada waktu, pas waktunya tiba, firman kita tidak dapat. Kita hanya menunjukkan aktualisasi diri. Kita tidak menunjukkan kita sebagai murid kebenaran. Saat itulah Tuhan Yesus akhirnya berkata apa kepada Marta? Engkau melewatkan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Sibuk dalam urusan fisik. Harusnya engkau seperti Maria. Jadi jangan protes.
Dia tahu waktunya, dia tahu timingnya, dia tahu akan kairos itu. Duduk diam sebagai murid kebenaran. Karena dalam ibadah yang paling penting adalah mendengarkan firman, bukan aktualisasi. Jadi kadang-kadang tuh kita berpikir juga begitu, saudara, pacaran tuh bukan ibadah. Pacaran tuh adalah aktualisasi diri. Sehingga ada orang waktu masa-masa pacaran tuh mandi sehari bisa 3 kali. Mamanya juga bisa kaget, wih anakku sekarang dandannya luar biasa. Sebulan sekali minta ke salon. Dulu boro-boro. Misalnya, kenapa? Karena dia mulai memikirkan aktualisasi di diri. Dan dia mulai punya standar yang disebut cantik, disebut ganteng, yang disebut wangi, yang disebut bla 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 bla. Nah tetapi kembali lagi saudara. Pacaran itu masuk dalam ibadah. Sehingga kalau kita tidak punya komitmen begini, setan tahu titik kelemahan kita. Engkau anggap pacaran aktualisasi diri. Karena engkau beranggapan sudah dewasa. Aku akan kasih pencobaan kepada engkau. Aku akan kasih kemungkinan untuk kalian jatuh dalam dosa. Nah akhirnya saudara, di dalam masa-masa seperti itulah kita tahu banyak orang akhirnya pacarannya tidak terang dalam Tuhan. Tidak kudus dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena berpikir pacaran dalam nilai aktualisasi diri. Bukan pacaran menunjukkan diri sebagai orang yang untuk mengenal Tuhan dan mengenal pasangan berdasarkan apa kata Alkitab. Nah jadi dalam bagian inilah saudara jangan kaget kalau orang yang bergaya pacarannya aktualisasi diri nanti nonton bersama. Benar gak? Makan kemana-mana, semua kemana, pokoknya aktualisasi diri. Ya. Contoh, ada orang bisa berkata menyesal setelah menikah. Aduh, suami saya atau istri saya lebih enak dijadikan pacar daripada dijadikan suami atau istri. Kenapa? Karena ketika dituntut komitmen tanggung jawab dalam nilai peran dia sebagai suami, sebagai istri, di rumah pekerjaan, nggak bisa. Nah setelah saya dalami saya baru tahu saudara, wow mereka pacaran itu bisa pakai mobil Mercy, off-road kemana, ya pergi kemana, ntar ganti mobil lagi sama teman-teman, wah balapan begini, happy-happy. Tapi ketika yang salah satu sudah sadar waktu pernikahan bahwa kita nggak bisa menikah hanya berpikir happy-happy, maka mulai berpikir tanggung jawab untuk bagaimana anak ini, bagaimana mau masa depan dan lain. Ternyata yang salah satu pasangan ini masih bergaya happy. Yang satu mulai konsentrasi kepada urusan rumah tangga. Ini urusan kepada happy-happy. Jadi kalau sudah weekend ketemu sama temennya, bisa pulang setengah 12 malam, bisa pulang jam 1 pagi. Hari Minggu pas ke gereja, pagi-pagi ngantuk-ngantuk. Untuk pendidikan anak tidak pernah konsentrasi. Dia hanya berpikir untuk diri. Nah disitulah kita baru tahu saudara. Ternyata dulu dia mengukur pacarannya itu bisa dibawa ke dalam pernikahan karena aspek kuantitas. Karena mereka berpikir sudah banyak aktualisasi, sudah banyak bonding time, dan ternyata bonding time-nya tidak dikaitkan dengan Tuhan. Hanya dikaitkan kamu senang, aku senang, kita semuanya happy, maka kita cocok. Jadi cocoknya hanya dilihat kepada bonding time yang punya nilai kualitas, ya kuantitas, tidak punya nilai kualitas. Bagaimana mengenal Tuhan, mengenal diri di dalam Tuhan. Nah, kalau pacaran hanya berkaitan dengan aktualisasi diri, saya tidak kaget kalau gaya pacaran seperti ini bisa jatuh dalam dosa seksualitas. Dosa daripada eros. Kenapa? Karena berpikirnya diri yang dipuaskan, diri yang disenangkan. Nah, jadi dalam bagian ini saudara, kita butuh sekali bagaimana ketika menguji daripada nilai komitmen, yang diuji adalah komitmen kerohanian terlebih dahulu. Ya. Ini yang pertama. Dan yang lain-lain itu banyak hal kerohanian. Misalnya komitmen untuk baca buku. Komitmen baca Alkitab harus selesai. Ya kita para dosen yang sekarang bingung berapa mahasiswa ingin jadi hamba Tuhan. Panggilannya katanya sudah 2 tahun, 3 tahun.
Tapi ketika kita tanya, sudah baca buku rohani berapa? Nggak banyak. Yang lebih parah lagi, udah baca Alkitab, nggak selesai. Berarti dia mau jadi hamba Tuhan, tapi dia tidak melengkapi diri. Dipertanyakan. Nonton YouTube berapa jam sehari, dia bisa selesaikan yang dia senang. Tapi baca Alkitab tidak ada. Berarti dia hanya mau jadi hamba Tuhan, tapi tidak ada komitmen. Untuk apa? Melengkapi diri secara kualitas ketaatan, kerohanian. Ini dipertanyakan. Berarti dia hanya mau. Nah ini nggak bisa. Jadi karena itulah dalam bagian ini, ketika komitmen diuji, yang pertama yaitu komitmen apa? Rohani. Yang kedua, yaitu komitmen integritas. Nilai tanggung jawab, nilai daripada aspek kejujuran, dan nilai daripada seluruh nilai hidup dia bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Nah, komitmen integritas itu bisa kita uji. Bagaimana tanggung jawab dia ketika dia di rumah sebagai anak. Dia bisa diandalkan tidak oleh orang tua? Dia bisa sungguh-sungguh gak mengambil peran di rumah itu? Apakah dia menjadi problem maker di rumah? Jadi kalau kita dekat seseorang, dia banyak cerita, dia gak cocok dengan papanya, dia tidak cocok dengan mamanya, bahkan dikatakan dia tidak cocok dengan anjing, udah, nanti gak cocok sama kamu. Bener. Apapun gak cocok sama dia. Penyebabnya apa? Karena yang disebut cocok, semua harus ngikutin dia. Yang disebut cocok, dia menempatkan diri sebagai seorang raja, seorang ratu yang harus dilayani. Nanti kalau kamu pacaran dengan seperti ini, kamu pun ditempatkan sebagai apa? Kamu hanya objek. Dia subjek. Kamu bawahan. Saya atasan. Saya ini harus dilihat penting. Orang seperti ini, nanti menuntutnya lebih banyak daripada dia menuntut diri. Gitu. Nah, seperti ini saudara, orang seperti ini belum waktunya untuk pacaran. Kenapa? Karena sifatnya masih kekanak-kanakan. Tapi Pak Tumpal umurnya sudah 18, umurnya sudah 20, nggak peduli. Kamu mau menikah dengan orang yang umur 24 sampai 28 ganteng tapi sifatnya masih anak-anak. Nanti kalau ribut dikit, aku ingin pulang ke rumah mama, misalnya istrinya. Ya kan? Baru ribut sedikit kalau makanan, terus suami pas jam 8, jam 9 gitu lagi cari istrinya nggak ada. Terus waktu tanya mama di mana? Si di rumah mama gitu. Loh, kok iya tadi pesan Grab? Kenapa saudara? Kekanakan. Dikritik sedikit, ngambek. Kekanakan. Nilai tanggung jawab di rumah tidak dikerjakan dengan baik. Waktu menikah juga tidak dikerjakan dengan baik. Nah, jadi saudara, aspek kematangan integritas, nilai tanggung jawab bisa dihandalkan dalam segala aspek. Itu perlu kita lihat dengan mata terbuka. Bagaimana soal pendidikan dia kalau dia seorang mahasiswa? Bagaimana pendidikan dia dalam nilai masa depan dia, ingin mencapai lagi misalnya S2, S3, dilihat. Wih, dia kalau melayani Tuhan tuh begitu hebat, tapi kalau nilai semua dibilang cukup 2,5, misalnya gitu. Nggak perlu bagus-bagus, C itu adalah menunjukkan nilai kita bergantung sama Tuhan. Nggak perlu eksplorasi diri begitu hebat untuk dapat A, itu kesombongan katanya. Jadi dari situlah kita tahu saudara, dia tuh sangat punya double standar. Ya. Dalam hal pekerjaan diuji. Dilihat dari waktu, dia sudah umur 30. Harusnya sudah waktu dia jadi seorang pemimpin, manajer misal. Tapi kenapa dia ingin menjadi suami saya sudah kerja 9-10 tahun, masih levelnya seperti ini? Ada apa? Perlu dilihat. Karena dia adalah calon suami saya. Dia pemimpin. Dia akan pemimpin roda ekonomi. Tapi kenapa saya di bawah dia, saya lebih maju? Jadi semua perlu dievaluasi.
Apa yang mengganggu karir dia? Emosi dia kah? Kekanak-kanakan dia kah? Yang gampang ngambekan, habis 2-3 tahun dapat kritikan apa? Dia pindah. Sehingga tidak matang di dalam sistem, tidak matang dalam kesulitan, tidak matang dalam setiap tantangan pekerjaan. Dia menggampangkan diri, cari lagi. Ternyata dia lupa pada waktu dia udah dilihat 8-9 tahun. Ternyata dia tidak punya nilai namanya satu human capital. Sebagai orang yang diandalkan dalam pengalamannya, dalam kapasitasnya, dalam pengaruhnya. Level dia adalah hanya ada dalam satu sistem. Nah, semua bisa dilihat. Ya. Keempat, lihat nilai integritas dia ketika di masyarakat. Pergaulannya gimana? Pergaulan secara masyarakat sosial media, bagaimana dia? Lihat Instagramnya, lihat Facebooknya. Ya. Lihat relasinya. Lihat cara dia berkawan. Lihat cara perkumpulan dia. Nah, kalau sudah pacaran, minimal ada komitmen untuk saling membangun secara sifat dan karakter. Saling membangun dalam hal untuk pertumbuhan iman, mencapai poin yang pertama itu, yaitu komitmen rohani. Jadi kalau sudah pacaran tidak mencapai poin yang pertama, komitmen rohani dan komitmen integritas, pacaranmu itu tidak bermutu. Kenapa? Tidak ada unsur saling membangun mencapai komitmen yang pertama, mencapai komitmen yang kedua. Karena biar bagaimanapun juga kita tahu loh, kita semua ini orang lemah. Kita orang terbatas. Jangan berpikir kita pacaran dengan pahlawan. Ya. Sehebat-hebatnya dia pahlawan dalam olahragawan, belum tentu jadi pahlawan yang hebat dalam ketika dia jadi suami, menjadi bapak untuk anak-anak. Ngerti gak? Wow, dia anggap dia pahlawan di sekolah. Apa? Dia pemain basket hebat. Waktu pacaran kamu baru tahu kamu dianggap bola nanti. Nggak dihargai, bener gak? Jadi nggak bisa kita menganggap pacaran itu model kayak begitu. Karena pacaran bukan soal memuaskan favoritisme kita. Dan bukan berkaitan dengan aktualisasi. Tadi saya katakan pacaran berkaitan dengan apa? Pengenalan. Itu jauh lebih penting. Ya. Ketiga, belajar bagaimana saling menghargai dari proses masa pacaran itu dalam pribadi utuh kita. Dalam unsur daripada keunikan masing-masing. Dalam keunikan rumah tangga dihargai. Bukan dipermalukan. Bukan diangkat-angkat titik lemahnya. Belajar menghargai. Untuk apa? Mencapai lagi poin yang pertama kedua itu komitmen rohani, komitmen integritas. Dihargai pribadi dia yang sedang berjuang mencapai itu. Setelah itu yang ketiga, bangun komitmen kesetiaan. Tidak boleh ada orang lain yang spesial masuk dalam hubungan kita karena kita sudah pacaran. Maka orang pacaran, kayak saya misalnya, kayak pacaran istri, maka saya tidak boleh memprioritaskan lawan jenis. Saya tidak boleh misalnya boncengin perempuan, nggak boleh. Saya tidak boleh nganterin perempuan di angkot demi dia mau butuh apa, nggak boleh. Saya udah nikah juga begitu. Nggak boleh ada orang sembarangan ikut di mobil kita, lawan jenis. Kecuali dalam keadaan ketemu di jalan lagi hujan mendadak atau apa misal gitu. Hanya sekali. Nggak boleh diulang dan tidak boleh dikondisikan. Kalau orang mau ikut masih paksa, nih Grab gitu aja. Kenapa saudara? Supaya kita belajar jangan mencobai diri. Dalam telepon terhadap lawan jenis. Dalam komunikasi. Semua kita harus tahu. Sehingga kita tidak mencobai diri. Jadi dalam bagian itulah nilai kesetiaan terhadap Tuhan. Nilai kesetiaan kita terhadap pasangan. Nilai kesetiaan kita dalam nilai daripada kerohanian kita, integritas kita. Itu perlu kita jaga.